Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Abdul Aziz SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya mengikuti Jambore GTK 2024 dengan kategori guru dedikatif. Untuk selanjutnya, mari saksikan video saya. Inilah kondisi perjalanan saya menuju ke sekolah. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi perjalanan seperti ini kami hadapi setiap hari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Meskipun kondisi jalan yang belum maksimal, kami tetap bersemangat dan berdedikasi untuk menjalankan tugas sebagai pendidik untuk mencerdaskan murid-murid khususnya di SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir. Pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid dalam upaya peningkatan hasil rapor pendidikan di SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Proses pembelajaran di kelas dengan menyamaratakan kemampuan murid akan menimbulkan suatu keresahan di kalangan murid, karena mereka memiliki karakter dan juga minat belajar yang tentu saja berbeda satu sama lain. Di era modern saat ini, masih ditemukan murid yang sulit menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran, lambat dalam memahami materi yang diberikan oleh guru, serta sulit untuk berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Hal ini bisa dilihat dari hasil rapor pendidikan di SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir pada tahun ajaran 2023-2024, di mana dari 6 pilar utama rapor pendidikan pada aspek kemampuan literasi murid berada di kategori ataupun level kurang. Kemudian pada aspek kualitas pembelajaran berada di level sedang, dan aspek kemampuan numerasi murid berada di level kurang. Sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Angan Saputra, alhamdulillah pada pagi hari ini kelihatan semuanya masih bersemangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya terkait pembelajaran kita sebelumnya. Kira-kira siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita sebelumnya? Ayo, katakan. Ya, Rofi. Tentang apa materi kita sebelumnya? Iya, betul sekali ya, tentang globalisasi. Untuk mengetahui kemampuan dasar murid di dalam proses pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik ataupun asesmen awal pembelajaran, di mana seluruh murid dipersilakan untuk mengisi asesmen menggunakan Google Formulir. Kemudian hasil dari asesmen diagnostik tersebut, saya akan mengelompokkan murid-murid tersebut ke dalam beberapa kelompok. Di sini saya membuat rancangan pembelajaran diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar murid, yaitu gaya belajar visual,
kemudian gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Untuk kelompok diferensiasi dengan gaya belajar visual, saya memanfaatkan Canva for Education sebagai ruang atau wadah untuk memberikan konten materi, sehingga murid secara berkelompok bisa mempelajari materi yang sudah diberikan. Untuk kelompok diferensiasi dengan gaya belajar auditori, saya memanfaatkan Google Sites sebagai media pembelajaran interaktif, di mana di dalam Google Sites tersebut saya sudah menyiapkan portofolio yang berisikan konten materi. Konten materi tersebut sudah saya tautkan ke media YouTube, sehingga mempermudah murid untuk mengakses materi pembelajaran. Kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Jadi ternyata kalian lebih menyukai adanya pergerakan di dalam sebuah proses. Untuk kelompok diferensiasi dengan gaya belajar kinestetik, saya sudah menyiapkan konten materi dalam bentuk barcode yang bisa di-scan dengan menggunakan perangkat Android, di mana barcode tersebut sudah saya atur dan saya tempel di dinding kelas, sehingga kelompok diferensiasi dengan gaya belajar kinestetik ini mereka akan mencari dan menemukan sendiri materi dan juga tugas yang sudah disediakan di dalam barcode tersebut, sehingga mereka merasa belajar itu tidak hanya monoton dan duduk di tempat saja. Bahwa di dalam proses pembelajaran kita tidak bisa berdiri sendiri, artinya kita membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan teman-teman. Melalui kegiatan kelompok ini, harapan kita adalah meningkatnya pengetahuan, wawasan, dan juga kemampuan kita dalam proses pembelajaran. Oke, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Bapak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun dampak dan juga hasil dari pembelajaran berdiferensiasi ini, murid lebih aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran. Mereka mampu beradaptasi dan berkolaborasi satu sama lain, serta hasil belajar meningkat karena konten materi yang diberikan sesuai dengan gaya belajar yang mereka sukai. Hal ini dibuktikan dari pencapaian rapor pendidikan di tahun ajaran 2024-2025, yang mana dari 6 pilar utama hasil rapor pendidikan SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir, pada aspek kemampuan literasi terjadi peningkatan, yaitu berada di level sedang. Kemudian aspek kualitas pembelajaran terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu berada pada level baik. Kemudian pada aspek kemampuan numerasi murid berada pada level sedang. Dari peningkatan hasil rapor pendidikan tersebut, sekolah kami masuk ke dalam kategori sekolah yang memiliki kemajuan terbaik dengan mendapatkan bantuan operasional sekolah untuk peningkatan kinerja dan kompetensi guru.